Halo semuanya, selamat malam. Kalian lagi ngapain nih? Lagi sibukkah? Atau lagi luang? Buku harianku kali ini bakalan menjadi tulisan mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan sebenarnya malam ini aku sudah terlalu capek karena aktivitasku di kantor yang super banget padat. Apalagi ini adalah awal bulan, yang dimana pada saat-saat seperti ini pekerjaan di kantor sangatlah banyak dan menumpuk. Oh iya, kali ini aku akan membahas sesuatu yang bisa dibilang cukup personal sih. Mungkin ini dibutuhin oleh beberapa orang di luar sana yang mungkin ingin mengambil langkah ke depan tetapi masih ragu. Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Gue Irul dengan buku harianku menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada manfaatnya. Oh iya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Semoga dimanapun dan kapanpun kamu berada, kalian selalu dalam lindungannya. Sebelumnya, jujur ini adalah video kedua aku dari buku harianku. Dan mungkin masih banyak sekali kekurangan baik dalam hal penyampaian atau apapun itu. Semoga dengan adanya buku harianku ini bisa menemani waktu malam kalian sebelum kalian tidur. Ketika kita merasa diri kita dibandingkan dengan diri orang lain, dibandingkan dengan satu sama lain, apalagi sama orang-orang terdekat, itu sama sekali gak enak. Dan rasanya itu kayak bikin mood kita menjadi hancur. Rasanya bikin diri ini menjadi lost control. Hey, kamu berharga. Dan kamu lebih dari sekedar yang kamu tahu. Waktu itu aku berusaha banget buat supaya terlihat lebih menarik, terlihat lebih good looking, terlihat lebih baik. Padahal sebenarnya itu tuh hanya ilusi semata. Waktu itu aku berusaha banget untuk jogging atau lari, atau bekerja keras untuk terlihat sedikit lebih menarik. Tapi waktu aku udah ngerasa sedikit menarik, aku lihat cuman ya udah, ini kan tetap diri kamu kan. Terus waktu aku berusaha untuk beli pakaian yang bagus, jaket yang mahal, jam tangan yang bagus, ya itu bisa membantu penampilan lebih menarik sih. Tapi pada akhirnya aku tetap tahu kan, jadi yang pertama yang kamu butuhkan adalah penerimaan diri. Penerimaan diri yang mana misalkan kamu punya kulit gelap, oke, gak apa-apa, kulit aku gelap, diterima, oke, aku gelap. Dan aku menerima bahwa kayak postur tubuh aku tuh gak setinggi orang-orang atau cowok-cowok lain yang mungkin bisa tingginya 170-an. Ya udah gak apa-apa. Terus kenapa? Pertama tuh, iyain segala apa yang kamu punya. Ya udahin aja, gak apa-apa. Okein aja. Terus lama-lama kamu bakalan terbiasa kok dengan itu. Waktu itu aku kayak against banget buat selfie. Aku tuh kayak gak mau banget buat foto di depan orang lain. Tapi karena waktu itu aku lagi ada acara kantor yang memungkinkan untuk banyak sama foto sama orang-orang. Ada yang pernah bilang kayak gini sama aku, "Kak, aku tuh nilai kamu gak cuma sekedar fisik, tapi itu dari apa yang udah kamu perbuat, dari sifat kamu,
dari cara kamu nyemangatin orang lain. Itu adalah hal yang benar-benar bermakna sih buat aku. Dan buat kalian yang mungkin dijauhin temen lah, atau mungkin gak dapat circle pertemanan yang baik hanya gara-gara mungkin mereka menilai kamu dari fisik. Hey, just leave them. Karena kamu tuh lebih berharga dari itu. Kadang memang hal-hal tersebut itu tuh langsung banget menyerap ke diri kita. Kayak, kok lu gendutan sih? Kok lu kurusan sih? Kok kulit lu jadi gelap banget sih sekarang? Jerawat lu jadi ada banyak banget sih. Emang obat yang kemarin gak ampuh ya? Itu tuh hal-hal yang sebenarnya nyakitin banget sih memang. Tapi ya sebenarnya sebanyak apapun teman yang kita punya, sedekat apapun kita dengan sahabat kita, seintensif apapun kita ngobrol dengan orang tua kita pun, pada akhirnya yang menjadi pahlawan diri kamu adalah ya diri kamu sendiri. Pahlawan yang bisa menyerap mana nih kata-kata yang memang harus kamu serap ke diri kamu sendiri, dan mana kata-kata yang setelah kamu dengar kemudian kamu buang. Dan yang perlu kamu lakuin adalah tidak memperdulikan kata-kata itu. Seperti yang kayak body shaming lah, atau hal-hal yang membuat kamu cuman merasa gak bersyukur. Itu tuh gak baik dirawat terus-terusan. Karena satu kali lagi, mungkin buat kalian-kalian yang ngerasa insecure, sebenarnya kamu bisa kok membuktikan dengan cara yang pertama, ya udah biarin aja. Terus berbuat baik terhadap sesama. Oh iya, aku mau bilang untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Keadaan di luar sekarang lagi tidak memungkinkan untuk kita pergi-pergi, untuk kita kemana-mana, karena ya masa pandemi belum selesai. Dan bahkan kita gak tahu sampai kapan kita selesai. Aku cuma pesan, selalu terapkan 3M ya. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan selalu doping dengan vitamin. Karena keadaan pandemi yang semakin lama semakin banyak memakan korban. Aku dari situ juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ajal tuh bisa datang kapan aja. Jadi berbuat baik jangan ditunda-tunda. Sesuai dengan poin kedua, berbuat baik kepada siapa aja, jangan pilih-pilih. Dan yang ketiga, tetap fokus sama tujuan kamu. Kamu pengen jadi dokter, atau kamu pengen jadi pengusaha, atau kamu pengen jadi seniman, atau kamu pengen jadi penulis. Tetap fokus sama tujuan kamu sekarang. And then, ketika tujuan kamu sudah berjalan dan mengarah ke tujuan itu, kemudian akhir karyanya dikasih sama orang-orang, atau kamu kasihin ke orang-orang yang pernah menjatuhkan kamu. Karena gak sedikit yang pengen kamu jatuh, gak sedikit orang-orang yang pengen kamu nyerah, dan gak sedikit orang-orang yang pengen kamu merasa gak bersyukur dengan apa yang ada di diri kamu sekarang. Padahal kan gak bisa diubah. Itu sudah pemberian dari Tuhan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin overthinking sebelum tidur, ini pas banget sih untuk kamu dengerin. Please note, catat ini. Kamu itu berharga banget. Bahkan banyak banget orang yang ada pengen ada di posisi kamu sekarang. Seperti punya keluarga yang harmonis, pengen banget punya teman-teman yang care, peduli, pengen punya pekerjaan seperti kamu sekarang, pengen banget punya hal-hal yang mungkin gak dimiliki sama orang kebanyakan di luar sana. So, selalu bersyukur dengan apa yang diberikan sama Tuhan. Karena kayak roda itu pasti berputar. Mungkin bisa jadi kamu sekarang sedang di posisi gak enak, dan nanti bakal bisa jadi enak. Atau mungkin sebaliknya kan.
Jadi itu tadi, kalau kamu mungkin cuma ngerasa yang kamu butuhkan di diri kamu itu untuk saat ini kamu pengen sendiri, ya udah sendiri dulu aja, nggak apa-apa. Tapi jangan banget untuk jadi keras banget sama diri kamu sendiri. Kamu jadi sesuatu yang nggak sehat di diri kamu. Misalkan cuma pengen dapetin postur tubuh yang tinggi, yang sebenarnya kalau dilihat kan yang ngerasain diri kamu sendiri. Kamu tuh maksudnya di dalam diri kamu tuh ada jiwa kamu, yang mana yang ngerasain bahagia itu ya kamu. Soalnya waktu itu aku udah pernah coba try buat diri aku sendiri. Aku waktu itu kan kayak berusaha banget buat jadi supaya gimana caranya bisa jadi tinggi, jadi good looking, dan aku beli banyak banget skincare juga. Jadi itu tuh banyak banget ngabisin uang royalti aku. Terus waktu aku udah pakai semua itu, pertama, apakah aku sudah bahagia? Sebenarnya biasa aja. Mungkin bahagianya karena dengar perkataan orang yang kayak kok lu jadi bening banget sekarang? Kok lu jadi cakep sekarang? Jadi gini, jadi gini, jadi gini. Terus aku sadar pas waktu aku pulang ke rumah dan aku masuk kamar, dan aku berkata di cermin, masa iya sih standar kebahagiaan kamu adalah dengar kata-kata dari mereka? Itu tuh sifatnya kayak adiktif banget sih. Tapi itu kan gak selamanya bisa jadi tolak ukur. Makanya aku pernah nulisin sesuatu di Instagram bahwa jangan jadikan perkataan mereka jadi tolak ukur kebahagiaan kamu. Karena kamu akan menjadi sakit nantinya. Kalau misalkan mereka pergi pun, kamu bisa apa? Apakah kamu kurang bahagia? Atau bahkan kamu gak bisa bahagia? Enggak juga kan? Jadi sebenarnya kamu tuh adalah diri kamu sendiri. Bahkan ya, kalau misalkan mereka berusaha jatuhin kamu dan kamu sudah berusaha kuat, ya udah terserah. Kan kamu udah yang pertama tadi, terima diri kamu sendiri. Memang seterusnya mau digimanain? Ini sudah pemberian, dan yang seharusnya gue lakuin adalah bersyukur karena sudah diberikan. Ibaratnya gini, ketika kamu sudah diberikan sesuatu tapi kamu masih aja menolak. Misalkan ada teman kamu ngasih kamu makanan, teman kamu ngasih kamu kue yang dia buat. Yang kamu lakukan adalah menerima kue itu dan coba nikmati dan coba syukuri. Kamu gak bisa kan ketika kamu dikasih kue sama teman kamu, gue gak mau, ini kuenya kayak gini bla bla bla. Gak seharusnya begitu kan. Nah, kalau misalkan Tuhan tuh sekarang kayak selalu dengerin keluhan kamu about your physique, about your appearance, yang sebenarnya gak perlu diubah, tapi apakah Tuhan gak bakalan sedih denger itu? Karena yang harus kamu lakukan adalah ya udah, comfortability yourself with on your physically and just focus on your tujuan and wait, apa yang pengen kamu raih, apa yang pengen kamu gapai ke depannya, dan buktiin ke mereka bahwa kamu bisa lebih dari itu. Bawa hati kamu, your value, apapun yang pengen kamu lakukan, kebaikan-kebaikan kamu tuh lebih important dari segala fisik kamu. Gitu. Jadi, karena yang kamu butuhkan adalah kestabilan jiwa dan mental kamu, bukan cuman fisik kamu. Gimana caranya kamu menghadapi masalah dalam hidup? Gimana caranya, gimana lancarnya kamu bisa terus bersabar kalau ada cobaan atau ada masalah yang tiba-tiba membombardir diri kamu? Yang kamu butuhkan adalah hati kamu. Hati kamu yang begitu luas, begitu indah, begitu lapang. Itu yang kamu butuhkan sekarang. Karena kalau misalkan fisik aja, itu teman-teman tuh bakalan capek sendiri, bakalan capek banget akhirnya. So, mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Terima kasih udah mau dengerin buku harianku episode kali ini.
Kalau misalkan ada masukan atau saran, feel free untuk komen. Dan feel free juga untuk bercerita, karena tidak menutup kemungkinan nanti cerita kalian yang akan gue bahas di buku harianku ini. Jadi buat kalian yang mau cerita, boleh kirimkan email kalian di hoirulfnd24@gmail.com. Jangan lupa ya. So, gue Irul, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita buku harianku selanjutnya.